Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan perkenalkan saya Tati Rohaiti, CGP Angkatan 11 dari Kabupaten Sumedang. Saya adalah guru SDN Tanjung Sari 2. Bersama ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Ibu Kepala SDN Tanjung Sari 3, yaitu Ibu Nia Kurnia MPD. Selamat siang Ibu. Ya, bagaimana kabarnya hari ini? Gimana Bu? Alhamdulillah ya. Punten di hotel ya Bu. Siang ini saya berkesempatan dengan Ibu akan mewawancarai dengan tujuan yaitu pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema yang terjadi di sekolah Ibu. Mungkin langsung aja Ibu ya. Mungkin saya dengan Ibu supaya rileks ya, bisa istilahnya terbuka gitu Ibu ya, senang-senang hati memberikan jawaban-jawaban yang Ibu berikan. Yang pertama, bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bukan moral? Ya. Kan di dalam situasi ini ya, kepemimpinan pembelajaran di sekolah dan juga mungkin guru ya di sekolah pasti sering dihadapkan pada situasi dilema etika. Itu kan guru atau sekolah sebagai pembelajar harus dapat mengambil keputusan ya, atau konsekuensinya terkait dengan dilema etika, kemudian bukan moral. Bagaimana sih kita bisa mengidentifikasinya? Tapi kan kita harus tahu dulu sebetulnya dalam kasus yang kita hadapi apa saja sih nilai-nilai gitu ya yang terkandung di dalam permasalahan atau kasus tersebut. Satu kasus itu bisa kita sebut sebagai dilema etika ketika dalam permasalahan itu, kasus itu ada dua nilai kebajikan gitu ya, atau dua hal positif gitu ya, dua nilai positif yang saling bertentangan. Berarti dalam permasalahan itu ada dua nilai, dua nilainya itu memang sama-sama buruk ya, kemudian jadilah salah gitu ya, dengan lawan salah ya, benar lawan salah. Kalau dilema etika kan dua nilai benar ya, tapi kalau di kasus yang tunjukkan di satu sisi itu lebih baik, tapi sisi lain itu buruk. Udah itu mah udah pasti pengambilan keputusannya mungkin tidak akan begitu rumit ya. Dikembalikan lagi ke kita, pasti kalau saya sendiri udah pasti mengambil posisi yang benar gitu ya. Kalau itu udah salah ya itu pasti nggak akan diambil. Jadi ada konsekuensi, identifikasi yang kemudian nilai itu Identifikasi nilainya gimana? Lalu bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ini sih yang rumit ya, yang rumit. Dua-duanya benar gitu ya, baik dalam prinsip ataupun paradigma ya. Kalau diputuskan A ya itu bisa betul gitu ya, kalau diputuskan B juga bisa. Nah, tapi kan keputusan itu dibuat kan harus seadil-adilnya dan tidak juga merugikan pihak mana. Biasanya kalau dalam pengambilan keputusan seperti itu saya tidak sendiri, pasti ada pihak-pihak yang terlibat gitu dalam permasalahan tersebut. Jadi saya pasti libatkan tim saya, Ibu guru, untuk bersama-sama mengambil keputusan.
kolaborasi komunikasi. Lalu langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Ibu lakukan selama ini? Selama ini kalau mengambil satu kebijakan ya, atau saya kumpulkan dulu informasi gitu. Saya kumpulkan dulu informasi. Tidak dalam satu sudut pandang saja. Jadi pengambilan informasi itu bisa dari kemudian dari setelah mengumpulkan berbagai informasi, saya lihat lagi, tinjau ulang lagi permasalahannya. Di situ tuh ada nilai ketenangannya apa gitu ya, nilai apakah memang itu benar lawan benar atau benar lawan salah. Identifikasi dulu. Barulah kita berembuk ya, kita berembuk untuk mendiskusikan pengambilan keputusan. Dalam pengambilan keputusan pun kita coba buat alternatif masalah. Jadi mungkin saja ada banyak gitu ya alternatif. Kalau A sendiri, kalau keputusan A nanti alternatifnya kalau mungkin itu tidak jalan, gitu, ada alternatif. Setelah itu barulah jadi misalnya keputusan yang terbaik itu yang dianggap rendah dari segi resikonya ya, gitu. Ini dampaknya dampak yang tidak diinginkan itu dilihat dari alternatif solusi. Evaluasi lagi pengambilan keputusan itu Luar biasa sekali ya Bu ya. Nah sekarang hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilematika? Selama ini saya mengalami banyak ya dilema etika. Yang saya rasa efektif itu tadi ya, kita tidak cepat atau tidak mudah percaya terhadap satu isu gitu, penyebab dari satu isu. Berarti kita harus mengumpulkan banyak informasi. Kalau kita mengumpulkan banyak informasi, pasti kita melibatkan banyak orang gitu ya, dari masalah tersebut untuk bisa mencari solusi. Dan kita lebih fokus ke apa solusi ya, bukan ke masalahnya. Fokusnya ke solusi, kita pikirkan bersama, gitu ya, ambil keputusan secara bersama. Di Kolaborasi, bisa ya, solusi yang terbaik menjadi solusi yang terbaik. Suatu selanjutnya, apakah Ibu memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah pengambilan keputusan dalam kasus dilematika, dan apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya dari prosedurnya atau bentuknya apa yang Ibu lakukan? Kalau untuk jadwal pengambilan keputusan, dilema etika itu kan kadang muncul itu tiba-tiba ya, tiba-tiba itu di luar apa yang sudah kita rencanakan gitu ya. Rata-rata yang saya alami seperti itu. Kan kalau pengambilan keputusan terkait hal-hal kebijakan sekolah yang reguler itu kan bisa kita dibahas di akses atau di tapi terkait dengan dilema etika ada beberapa yang memang situasional gitu ya. Kita tidak bisa memprediksinya bahwa masalah itu datang dan harus kita fokuskan segera. Jadi itu sih bergantung ya, bergantung dari isu atau permasalahannya dan itu. Kalau misalkan itu harus segera diselesaikan, saat itu juga pasti diselesaikan. Jadi tidak ada jadwal tertentu. Tidak ada jadwal tertentu. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan? Adil ya mungkin itu. Jadi adil itu juga adil karena kalau dilematika itu kan benar lawan benar ya. Contoh aja seperti itu, misalkan dalam kasus ketika ada seorang guru yang dia sudah sertifikasi, sudah sertifikasi, terus dia harus mengambil harus istirahat ya. Kalau secara regulasi itu kan hak
guru itu hak pegawai itu adalah melakukan cuti selama 3 bulan. Kalau secara administrasi itu bisa diurus, boleh itu secara mungkin 3 bulan boleh. Tapi di sisi lain, ada guru kan takut kehilangan haknya sertifikasi ya. Kalau untuk ngambil cuti berarti sertifikasinya nggak bisa ya, nggak bisa ini gitu, nggak bisa cair. Di situ kan sebetulnya dilematika secara regulasi juga. Kalau misalkan meninggalkan kelas selama 1 bulan itu jadi secara regulasi juga ini. Tapi di sisi lain nah, itu juga cuti melahirkannya mengurus anaknya saat melahirkan. Nah di situ kan dilema etikanya. Kalau saya berbasis berpikirnya berbasis aturan gitu, so aja ambil cuti haknya diambil gitu ya, istirahat 3 bulan, sertifikasi nggak cair, bisa ya seperti itu betul. Atau mungkin saya lebih udahlah saya berbasis kasih sayang saja gitu ya, karena itu juga kan masih nilai-nilai kebajikan ya, berbasis kasih sayang. Adalah saya kasih waktu misalnya kesempatan 1 bulan untuk istirahat gitu. Secara administrasi tetap saja gitu, tidak ada masalah, sertifikasi bisa tidak istirahat saja. Itu kan kebijakan ya dari pemerintah. Dan saya rasa itu pun juga dianggap ya. Hanya mungkin hal tersebut bisa jadi gitu ya, dianggap kenapa seperti itu mungkin oleh sebagian pihak gitu ya, gitu ya. Itu 1 bulan tidak masuk kerja itu gitu ya, tapi tetap sertifikasi cair gitu ya, karena masih boleh. Jadi ada kan pandangan orang yang mungkin tidak paham terhadap konteks permasalahan konsep dilema itu yang sebagian orang mungkin belum tahu. Jadi terkadang juga bisa jadi keputusan yang kita ambil itu dianggap salah gitu ya, ada sebagian yang salah. Itu juga tentunya bagaimana saya bisa mengambil keputusan saya dengan mobilnya, kemudian juga tidak ada win-win solution gitu ya. Jadi ada saya sebagai pengambil kebijakan juga gitu, yang memang menerima kebijakan itu atau keputusan itu juga pada intinya ketika kita bisa mengambil keputusan dengan fokus pada keputusan itu harus lebih pada fokus harus bertanggung jawab sih dengan seberapa apapun itu harus harus adapun misalkan nggak disukai sama pengambilan keputusan itu ada kembali lagi kebijakan sekolah menjadi ya. Untuk selanjutnya, adakah seseorang atau faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu ibu dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema ini? Kalau pada kasus dilema etika ya, tentunya orang-orang di sekitar yang terlibat dalam permasalahan. Jika melibatkan orang tua pun sudah melibatkan KBT, anak-anak dan yang paling apa sih rekan sejarah di sekolah itu adalah faktor ya yang mendukung dari semua hal yang telah Ibu sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman pengambilan keputusan ini? Seorang pemimpin pembelajaran itu harus berani ya mengambil keputusan apapun itu konsekuensinya, dan tetap bahwa mengambil keputusan itu harus berpihak pada orang, harus juga bertanggung jawab dan berbasis pada nilai-nilai gitu, berbasis pada nilai. Insya Allah kalau kita merujuk pada hal itu gitu, keputusan yang kita ambil juga akan berdampak baik gitu
Baik Ibu ya, terima kasih luar biasa sekali perbincangan hari ini. Ibu terima kasih banyak sudah bisa meluangkan waktunya. Iya. Semoga obrolan kita kali ini bermanfaat ya Bu ya, terutama buat saya ya Bu ya. Ibu terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sukses terus ya Bu ya. Semangat ya. Wabarakatuh. Siang ini saya berkesempatan untuk melakukan wawancara dengan Bapak Kepala Sekolah, yaitu Bapak Jajang Sudirman MPD. Beliau adalah Kepala Sekolah dari SD Negeri Tanjung Sari 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya Pak ya. Saya mengucapkan terima kasih banyak Bapak telah meluangkan waktunya pada hari ini. Saya ada tugas dari guru penggerak untuk melakukan wawancara tentang terkait pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Jadi di sini ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan ya Pak ya. Mungkin Bapak dengan saya meminta dengan keterbukaan dan senang hati untuk menjawabnya Pak ya. Ya, yang pertama, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Ya. Untuk mengidentifikasi kasus-kasus ada 3 cara ya Bu ya. Yang pertama adalah dengan cara melakukan observasi. Ya. Yang kedua, diskusi dengan rekan guru maupun dengan rekan kepala sekolah yang lainnya. Dan yang ketiga, pengalaman yang terjadi di sekolah, ya, baik itu pengalaman pribadi, pengalaman guru, maupun pengalaman rekan-rekan yang lainnya. Iya, baik. Selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada 2 kepentingan yang sama-sama benar, sama-sama mengandung nilai-nilai kebajikan. Ya. Pengambilan keputusan yang selama ini dilaksanakan yaitu berdasarkan kepentingan banyak orang ya Bu ya, dan harus berpihak pada siswa tentunya ya. Keputusan yang diambil juga harus bermanfaat dan bernilai kebajikan ya, serta keputusan yang diambil itu adalah harus dapat dipertanggungjawabkan tentunya seperti itu. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Bapak lakukan selama ini? Ya. Ada 5 langkah ya Bu ya yang biasa dilakukan. Pertama adalah mengidentifikasi masalah yang terjadi dan kasus-kasusnya. Yaitu. Yang kedua, merencanakan untuk mengambil keputusan. Yang ketiga, menguji keputusan yang kita ambil. Ya, baik itu ada uji legalnya, uji regulasinya, maupun uji intuisi. Setelah diuji, lalu yang keempat adalah mengambil keputusan. Dan yang kelima adalah tentu saja kita selalu melakukan yang namanya refleksi terhadap keputusan yang telah diambil. Lalu hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan? Ya. Hal-hal yang dianggap efektif ya dalam mengambil keputusan, yang pertama adalah identifikasi ya keputusan yang perlu diambil. Yang kedua, kumpulkan ya informasi-informasi yang relevan atau yang sesuai. Yang ketiga, cari solusi alternatif bagaimana cara untuk mengatasinya. Yang keempat, pertimbangkan berdasarkan bukti yang ada. Yang kelima, pilih dari sejumlah alternatif yang sudah kita siapkan. Dan yang terakhir, yang keenam adalah ambil tindakan. Iya, luar biasa sekali ya. Untuk selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika ini? Ya, tentu saja Ibu ya, pasti dalam setiap mengambil keputusan ada tantangan. Yang pertama adalah tantangannya itu adalah rasa belas kasihan yang lebih tinggi ya Bu ya. Walaupun bisa permasalahannya kecil, tapi kita tetap harus mengutamakan belas kasihan. Yang kedua adalah rasa keadilan ya, yang kadang-kadang bersikap adil itu sulit, tapi tetap kita harus mengambil keputusan secara adil. Terima kasih Pak. Untuk selanjutnya, apakah Bapak memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika?
apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Baik dari prosedurnya seperti apa yang Bapak lakukan? Ya, tergantung permasalahannya Bu ya. Jika permasalahan tersebut ringan, maka selesaikanlah langsung gitu ya Bu ya di sekolah. Tetapi ketika masalah tersebut yang rumit, maka untuk menyelesaikannya memerlukan jadwal tertentu sesuai dengan tadi ya langkah-langkah yang sudah saya jelaskan di pertanyaan sebelumnya. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah untuk membantu dalam pengambilan keputusan? Ya, faktor keadilan dan faktor rasa belas kasihan ya yang selama ini membantu saya dalam mengambil keputusan untuk kasus-kasus dilema etika ini. Iya, untuk yang terakhir ya Pak ya. Ya. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman selama mengambil keputusan ini? Ya, pengalaman yang dapat saya ambil ya pembelajarannya bahwa pengambilan keputusan dalam dilema etika itu harus bersifat adil ya Bu ya. Lalu jangan melupakan juga belas kasihan dan tentunya harus berpedoman pada peraturan-peraturan yang berlaku. Jadi kita mengambil keputusan tidak keluar dari jalur peraturan. Itu Bu. Ya mungkin ya Pak ya, pertanyaan yang saya adukan mungkin sudah beres ya Pak ya. Terima kasih atas kesempatan Bapak telah meluangkan waktunya berbincang-bincang dengan saya. Semoga perbincangan obrolan kali ini bermanfaat khususnya buat saya Pak ya. Saya ucapkan demikianlah wawancara saya dengan Bapak Kepala Sekolah SD Negeri Tanjung Sari 2 yaitu Bapak Jajang Sudirman. Terima kasih banyak ya Pak ya atas kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.